Iya, selamat malam Pak Heru. Selamat malam teman-teman semua. Malam Kak Joni. Ya, terima kasih sudah hadir dalam acara Zoom kita malam hari ini. Tema kita malam ini adalah rahasia panjang umur dan awet muda. Kita secara rutin mengadakan acara Zoom semacam ini untuk presentasi kesehatan, memberikan edukasi bagaimana kita bisa hidup sehat, bagaimana bisa panjang umur, bagaimana bisa awet muda, dan sebagainya. Lalu kita seling dengan training tentang peluang bisnis dan sebagainya. Nah, malam hari ini saya menampilkan tema baru, rahasia panjang umur dan awet muda. Penduduk berusia 100 tahun lebih. Banyak orang bertanya-tanya apa rahasianya, sehingga penduduk Pulau Okinawa di Jepang, terutama desa yang namanya Ogimi yang terletak di tengah-tengah kepulauan ini, banyak yang berusia lebih dari 100 tahun. Setiap 100.000 penduduk ada 2.455 orang di Okinawa yang berusia di atas 100 tahun. Jadi jumlah penduduk yang usianya 100 tahun lebih di Okinawa itu jauh lebih banyak dari penduduk di kota-kota atau negara lainnya. Ada 2.455 di antara 100.000 penduduk. Terutama desa Ogimi yang disebut sebagai Village of Longevity atau desa umur panjang. Jadi para ahli itu bertanya-tanya, menyelidiki, mengorek informasi dari orang-orang yang hidup di sana dan melakukan penyelidikan apa yang membuat penduduk Ogimi itu bisa berusia lebih dari 100 tahun. Mereka bertanya apakah mungkin kemurnian air yang mereka minum, jadi airnya nggak tercemar, airnya bersih, murni, atau mungkin udara yang bersih, tidak ada polusi di sana, atau mungkin si kuasa, yaitu jeruk limau yang diduga mengandung antioksidan tinggi. Seperti ini bentuk jeruknya di Okinawa, lalu dibuat sebagai souvenir, oleh-oleh, berbentuk jus seperti ini. Atau sikap dan gaya hidup tertentu mereka. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul di benak para peneliti ketika mereka berusaha menyelidiki kenapa ya penduduk di Ogimi ini kok usianya bisa rata-rata di atas 100 tahun. Nah, mereka menyelidiki sikap dan gaya hidup penduduk Okinawa. Nah, rata-rata penduduk itu ramah dan menyambut tamu yang berkunjung dan memperlakukan mereka seperti saudara. Setiap orang yang datang disambut dengan ramah. Padahal selama Perang Dunia Kedua, ada 200.000 orang Okinawa terbunuh. Tapi mereka tidak menyimpan dendam, mereka melupakan itu semua, dan mereka bersikap ramah terhadap semua orang, termasuk tamu-tamu yang berkunjung di sana. Dan memperlakukan mereka seperti saudara. Lalu mereka juga punya kebiasaan hidup dalam komunitas. Jadi bukan orang yang individual, tapi mereka hidup sebagai satu kesatuan, sebagai satu keluarga besar dengan tetangga-tetangga mereka, dengan orang sekampung mereka.
Mereka mengadakan acara semacam arisan dan mereka membantu kalau ada anggota penduduk itu yang mengalami kekurangan. Mereka saling bantu satu dengan yang lain. Lalu mereka banyak makan sayuran, tahu, ikan, dan ubi dalar. Dan biasanya cara makan itu disajikan di piring-piring yang kecil-kecil seperti ini. Jadi piringnya itu kecil-kecil. Kalau saudara makan makanan masakan Jepang, biasanya piring-piring yang diberikan kepada kita itu piring-piring kecil. Dan karena piringnya kecil, maka mereka makan beberapa lauk itu sudah terasa banyak, dan itu membuat mereka makan lebih sedikit dibanding penduduk lain. Sebagai perbandingan, penduduk Ogimi itu makan 1.800 kalori, sementara penduduk Amerika 2.200 kalori. Lalu mereka punya kebiasaan suka berjalan kaki daripada naik kendaraan. Kebetulan di sana tidak ada kereta api, jadi kalau mereka nggak pakai mobil, maka mereka akan berjalan kaki, lebih suka berjalan kaki. Nah, faktor-faktor apakah yang menentukan panjang umur dan awet muda? Yang pertama, saudara, seseorang akan berusia panjang dan awet muda kalau tahu dan memiliki alasan atau makna hidup. Ini ada seorang yang namanya Viktor Frankl yang pernah masuk kamp konsentrasi Jerman di Auschwitz. Dia mengatakan kalau seseorang itu memiliki alasan untuk hidup, dia bisa mengatasi keadaan atau kesulitan apapun. Jadi kalau seseorang punya tujuan hidup yang jelas, punya alasan hidup yang jelas, maka dia mampu bertahan di tengah-tengah kesulitan apapun. Orang yang memiliki tujuan atau alasan hidup akan bersemangat, mampu mengatasi rintangan apapun, dan mampu bertahan hidup. Contohnya ini Viktor Frankl, dia masuk kamp konsentrasi Jerman di Auschwitz, sekalipun mengalami siksaan yang luar biasa. Berkali-kali jatuh sakit, dia hobi membaca buku dan menulis teorinya di buku-buku, dan buku-buku itu disita. Jadi dia tidak punya buku untuk dibaca atau tidak bisa punya alat tulis untuk menuang pemikirannya. Tapi dia mampu bertahan hidup dan bebas dari camp karena memiliki tujuan hidup yang kuat yang ingin ia wujudkan, yaitu menuliskan teori logoterapi atau terapi terhadap seseorang yang mengalami masalah hidup yang berat atau ingin bunuh diri, lalu dia terapi orang itu supaya mereka punya semangat hidup yang tinggi. Mereka mampu bertahan di tengah-tengah kesulitan. Nah, karena keinginan yang kuat itu, saudara, untuk menularkan teorinya, ada barang apapun di dalam penjara, dia pakai untuk menuang pemikirannya itu supaya tidak terlupakan. Dan di tengah-tengah kesulitan, di konsentrasi paling mengerikan pada masa Perang Dunia Kedua itu, saudara, dia berhasil melewati kesulitan itu. Karena punya alasan. Dia bertahan hidup. Setiap kita memiliki panggilan khusus dari Tuhan yang harus kita temukan dan kita hidupi. Kalau kita menemukan apa sih tujuan Tuhan menempatkan kita dalam dunia ini, apa buah yang bisa kita hasilkan sehingga bisa berguna bagi orang banyak dan memuliakan Tuhan,
Nah, kalau kita bisa menemukan panggilan khusus itu dalam hidup kita, itu akan membuat hidup kita bergairah, penuh semangat, ulet, tahan banting, dan panjang umur. Ada satu dosen saya dulu, saudara, di Sanata Dharma. Saya kuliah bahasa Inggris di IKIP Sanata Dharma. Lalu saya mendengar kisah tentang dosen saya yang dulu sudah bekerja di perusahaan minyak di Kalimantan dengan gaji yang besar. Jadi dengan gaji itu, dia bisa hidup berkelimpahan sebenarnya. Tapi meskipun digaji besar, ternyata dia tidak merasa bahagia. Ada sesuatu yang kurang, yang selama ini dia inginkan, dia kejar, tetapi ketika dia bekerja di perusahaan itu, panggilan itu terlupakan, saudara, atau digantikan dengan bekerja. Lalu dia mendapat tawaran untuk jadi dosen di Sanata Dharma itu. Dan dia tinggalkan pekerjaan yang menawarkan gaji besar kepada dia itu dan menerima gaji kurang dari 10%-nya, saudara. Jadi dosen, gajinya kurang dari 10% dibanding gaji di perusahaan minyak itu. Tapi dia mau meninggalkan itu dan dia merasa menemukan tempatnya. Dia merasa bahagia dengan keputusannya itu. Sampai saat ini dia masih menjadi dosen, sekalipun saya sudah lulus 35 tahun lebih mungkin sekarang. Nah, kalau Paulus, dia tahu dengan jelas panggilan Tuhan bagi dia, dan dia katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan panggilan Tuhan, di mana dia bisa berbuah lebat, dia menjadi seorang misionaris yang melakukan penginjilan 3 kali ke seluruh Eropa, saudara. Dan kemudian dia menulis surat-surat dan menulis kitab-kitab dalam perjanjian baru, dan dia menjadi salah satu rasul yang berbuah paling lebat. Kenapa begitu? Meskipun sebenarnya tidak termasuk 12 rasul, kenapa Paulus berbuah begitu lebat? Karena dia tahu panggilan hidupnya dan dia tahu makna hidupnya itu. Dan dia memperjuangkan itu dengan melupakan apa yang di belakang dan berlari-lari kepada tujuan. Nah, supaya kita panjang umur, kita harus menemukan alasan kita hidup. Temukan hal-hal yang membuat kita bergairah, sehingga kita melupakan yang lain. Kita asik dengan panggilan kita itu. Kita harus menemukan apa yang membuat kita rela mengorbankan segala sesuatu, bahkan nyawa kita, untuk mewujudkan hal itu. Kita harus menemukan hal-hal yang membuat kita merasa puas dan bahagia. Nah, itu, saudara, yang ditulis oleh Melody Beattie ini, A Reason to Live. Alasan kita hidup. Kita harus menemukan panggilan Tuhan dalam diri kita, dan kita bergairah untuk mewujudkan hal itu melalui hidup kita. Dan kita rela mengorbankan segala sesuatu untuk mewujudkan hal itu. Kita merasa puas, merasa bahagia ketika kita berhasil mewujudkan hal itu. Ini, saudara, kalau kita punya alasan atau makna hidup kita, maka kita akan bertahan hidup di tengah kesulitan dan bisa berusia panjang. Ini alasan yang pertama, saudara. Faktor yang kedua, supaya kita panjang umur dan awet muda, kita harus tetap aktif dan tidak berpikir pensiun. Kita harus tetap aktif dan tidak berpikir pensiun.
orang-orang yang pensiun dari pekerjaan sering mengalami post-power syndrome dan mati tidak lama setelah pensiun, saudara. Dulu dia punya kekuasaan, dia punya pekerjaan tetap dan dihargai banyak orang. Dia mendapatkan gaji dan dia merasa hidupnya bermakna. Tetapi ketika dia pensiun, dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan dengan masa pensiunnya itu. Dia tidak punya banyak kekuasaan lagi dan berpikir orang-orang sekarang tidak menghargai seperti waktu dia masih punya jabatan dulu. Nah, akibatnya saudara dia mengalami stres dan sering banyak yang mati tidak lama setelah pensiun. Jadi kalau mau panjang umur, kita harus tetap aktif secara mental, pikiran kita, dan kita aktif secara fisik, saudara. Artinya kita jangan duduk di kursi malas, tapi tetap kita berlatih, berolahraga, dan melakukan hal-hal yang diperlukan. Terus lakukan pekerjaan Anda. Entah itu jualan di toko, beri seminar, beri pengajaran, training, dan kita bersosialisasi atau punya teman-teman. Saudara, ada teman saya punya orang tua yang sudah 70 tahun dan masih aktif jualan di tokonya dan mereka merasa kok ini enggak pas ya. Nanti orang-orang akan membicarakan mereka kok orang tua sudah 70 tahun masih dibiarkan bekerja. Tetapi saudara, itu bukan demi pekerjaan itu sendiri, tetapi ketika orang tuanya bekerja, menghitung kembalian, menghitung jumlah pembelian dan sebagainya, pikirannya tetap aktif, dia tetap bersosialisasi, bergaul dengan orang lain, dan dia merasa hidupnya masih menghasilkan buah, dan itu akan membuat pikirannya tetap fresh, dan dia akan panjang umur, saudara. Jadi kalau ada orang tua masih aktif bekerja, sebaiknya jangan dilarang-larang, saudara. Ketika saya tur ke Cina dengan Pak Heru dulu, lupa tahun berapa, dah lama gitu ya. Nah, waktu itu saya mengamati bahwa orang-orang di Cina itu ketika umur pensiun 60-an, 70 tahunan, mereka tidak tinggal di rumah sendirian, saudara. Tapi mereka punya kelompok-kelompok komunitas, entah kelompok dansa-dansa gitu ya, atau kelompok kur, atau kelompok main kartu atau maciok gitu ya, saudara. Lalu mereka berkumpul di danau atau di taman-taman dengan teman-teman sebaya mereka, dan mereka menikmati sosialisasi itu. Makanya banyak orang-orang tua di Cina itu bisa panjang umur, saudara, termasuk orang di pulau tadi, di pulau di Jepang, suku penduduk desa Ogimi tadi, saudara, di pulau Okinawa. Karena mereka tetap bersosialisasi, punya teman-teman sebaya, berbagi kehidupan dengan mereka, berbagi cerita, berbagi hobi yang sama, dan dengan punya teman-teman yang sama, mereka bisa saling bercerita, maka harapan hidup mereka lebih panjang. Jadi saudara, kalau mau umur panjang, harus tetap aktif dan tidak berpikir pensiun. Saudara yang mengajar, silakan terus mengajar. Saudara yang memiliki keterampilan tertentu, silakan memberi training. Lalu jangan lupa menjalin sosialisasi. Lalu belajar hal-hal baru, saudara. Dikatakan kalau kita belajar sesuatu yang baru, itu membuat gairah, membuat semangat, antusiasme. Dan itu akan memunculkan hormon-hormon positif dalam hidup kita yang akan membuat kita jadi awet muda. Jadi ingat saudara, kalaupun sudah berusia 60 tahun, 70 tahun, kita jangan berpikir pensiun, tapi tetap aktif dan tetap aktif secara mental dan fisik.
Kemarin, saudara, saya ikut teman-teman HES, kelompok olahraga saya, untuk mendaki gunung. Namanya Gunung Andong di Jawa Tengah. Dikatakan bahwa Gunung Andong ini bagus untuk pemula. Saya waktu kuliah tuh melihat teman-teman yang hobi naik gunung pulang dengan foto-foto yang sangat bagus gitu ya. Tetapi ketika saya kuliah dulu, saya sudah sambil kerja, jadi tidak punya waktu untuk jalan-jalan, tidak punya waktu untuk naik gunung. Sekarang sudah 59 tahun, ada teman mengajak naik gunung, saya mengambil keputusan, ya saya berangkat bersama istri saya dan William anak saya. Kemarin kami berhasil naik Gunung Andong sampai di puncak, saudara, dan kemudian turun dari sana. Bukan hanya saya, banyak teman-teman yang usianya 60 tahun ke atas, 70 tahun ke atas, yang jalan biasa saja, tertati-tati, tapi ternyata dengan semangat mereka, mereka bisa sampai di puncak, saudara. Jadi jangan berpikir tua atau berpikir mau pensiun. Kita harus tetap aktif, saudara. Nah, cara mencegah kepikunan harus melakukan latihan otak. Lakukan kegiatan yang membuat kita berpikir, menyelesaikan masalah, dan mengingat informasi. Kegiatan seperti ini dapat membantu merangsang otak dan mempertahankan fungsinya. Entah itu mengisi teka-teki silang, saudara. Yang hobi teka-teki silahkan lakukan itu. Atau membuat kerajinan. Ada seorang ibu pintar melukis, saudara. Sudah usia 90 tahun masih melukis, saudara. Dan dia mengajari cucunya untuk melukis. Dan hasil lukisannya bagus sekali. Berapa hari yang lalu masuk dalam HP kita gitu ya. Banyak itu ya ibu-ibu itu tetap menjalankan aktivitas dan kerajinan. Atau mempelajari keterampilan baru, saudara. Nah, dengan melakukan itu semua, kita tetap memakai otak kita, dan kalau otak dipakai, kita akan tetap awet muda. Nah, ini juga berikutnya aktif berolahraga. Saya seminggu 2 kali ikut olahraga jalan kaki, saudara. Di tengah pandemi, banyak klub-klub lain berhenti aktivitasnya, tapi klub kami tetap melakukan aktivitas dengan menjalankan protokol. Kami cuma datang ke tempat-tempat rekreasi yang dibuka untuk umum, atau restoran yang dibuka untuk umum, lalu membayar karcis masuk, lalu memakai masker, menjaga jarak, dan semua protokol dijalankan, saudara. Nah, kalau kita aktif berolahraga, ini akan melancarkan aliran darah ke otak, sehingga mencegah kepikunan. Minimal, saudara, jalan kaki atau senam-senam di rumah, atau berenang, atau naik sepeda, saudara silahkan. Apapun yang saudara sukai, lakukan itu. Menggerakkan badan kita itu akan memperlancar aliran darah ke otak dan mencegah kepikunan. Yang ketiga, untuk mencegah pikun, saudara, kita harus bersosialisasi, bergaul dengan teman-teman yang lebih tua, yang sebaya, dan lebih muda, saudara. Saya punya teman-teman HES olahraga itu, saudara, itu yang umurnya 70 tahun, 75 tahun, 80 tahun, tapi mereka masih aktif jalan kaki, dan mendengar cerita mereka, melihat semangat mereka, itu membuat kita ikut bergairah dan merasa awet muda, saudara. Umur saya masih lebih muda dibanding mereka semua. Jadi kalau mereka sampai usia 75, 80 masih bisa jalan, saya masih punya 15 tahun lebih untuk bisa olahraga bersama mereka. Nah, bersosialisasi seperti ini penting, saudara, karena ini merupakan sarana refreshing, sarana bersenda gurau, tertawa bersama, menikmati kebersamaan,
Dan ini membuat kita jadi awet muda. Dan jangan lupa yang keempat, konsumsi makanan sehat. Kita akan jadi seperti yang kita makan, saudara. Kalau kita banyak makan junk food atau makanan sampah, tubuh kita akan mengalami berbagai gangguan. Sebab itu ketika kita udah 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, kurangi konsumsi gula dan karbo. Kurangi nasi, kurangi mie, kurangi snack-snack, saudara. Karena itu semua akan membuat banyak problem kesehatan buat kita. Nah, kalau gula, karbo, dan lemak dikurangi, sebagai penggantinya apa? Sebagai pengganti tingkatkan konsumsi protein. Dari ikan, ayam, kacang-kacangan, saudara, kedelai, tahu, tempe, dan banyak makan buah-buahan dan sayuran. Nah, kalau orang konsumsi ini, saudara, itu akan membantu mencegah kepikunan dan bisa awet muda. Dari produk New Image, kita konsumsi makanan yang bergizi, terutama yang mengandung omega 3, saudara. Nah, ini kita punya produk namanya Omega Q10. Dikatakan bahwa mengkonsumsi makanan sehat bisa membantu mengurangi risiko pikun. Makanan yang mengandung asam lemak omega 3 seperti ikan, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau, telur, susu sapi, dan susu kedelai itu akan membantu mengurangi risiko pikun. Jadi kalau saudara minum produk ini ya saudara, fish oil, minyak ikan dari air laut dalam yang dikombinasi dengan koenzim Q10, ini pemanti energi sel. Jantung kita itu adalah baterai atas seluruh aktivitas kita, saudara. Ketika bertambah umur, baterai kita melemah. Itulah sebabnya orang-orang tua lebih gampang capek dibanding orang muda. Orang-orang tua lebih gampang jatuh sakit dibanding anak muda. Karena jantungnya, produksi energinya itu mengalami penurunan. Lah dengan minum Omega Q10 ini, saudara, ini seperti mencas kembali jantung kita dan produksi energi kita. Coba saudara minum koenzim Q10 ini, minimal 1 kapsul 1 hari, itu akan menguatkan dan menyehatkan jantung saudara, dan memberikan energi tambahan buat saudara. Lalu omega 3-nya dari minyak ikan air laut dalam, itu akan mengencerkan otak kita, sehingga mencegah kepikunan. Jadi, ini bermanfaat untuk kesehatan jantung, produksi energi, dan sekaligus membantu untuk mencegah kepikunan. Koenzim Q10 dan proses penuaan. The National Institute dari Amerika memandang penting peranan antioksidan untuk menghambat proses penuaan. Nah, koenzim Q10 ini salah satu antioksidan yang terbaik, saudara. Banyak penyakit timbul pada usia senja, entah rematik, kanker, infeksi, sakit jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol, karena kekebalan tubuh menurun. Dan respon limfosit atau sel darah putih untuk menangkap antigen atau benda asing. Antigen itu benda asing yang masuk tubuh kita, entah virus, entah kuman, entah bakteri, itu juga menurun, saudara. Jadi ketika seseorang daya tahan tubuhnya turun, antigen atau bakteri, virus, dan kuman mudah masuk. Karena itu pemberian Omega Q10 ini bisa membantu meningkatkan kekebalan dan mengurangi risiko penyakit tua. Lihat wajahnya ini, saudara. Dengan minum rutin, kerutnya berkurang.
lebih segar. Nah, omega Q10 dengan perpanjangan hidup Dr. Carl Volkers dari University of Texas, saudara, itu melakukan percobaan 100 tikus usia 16-18 bulan yang ekuivalen dengan manusia umur 60-70 tahun, saudara. Tikus yang usia 16 bulan sampai 18 bulan itu persis seperti manusia umur 60 atau 70 tahun. 100 tikus itu dibagi 2 kelompok. Yang sebagian itu dikasih Q10, yang sebagian tidak diberi Q10. Hasil percobaan dokter ini, saudara, ternyata tikus yang diberi Q10 umurnya lebih panjang daripada yang tidak diberi. Nah, hasil percobaan itu dipublikasikan di Biochemical and Clinical Aspects of Coenzyme Q10 tahun 1981. Nah, ini orang-orang yang tetap berusia, tetap awet muda, panjang umur karena mereka menikmati kehidupan mereka dan mendapatkan gizi yang cukup. Yang ketiga, saudara, faktor apalagi selain punya tujuan hidup, kemudian tadi ya, kita tetap aktif dan tidak berpikir pensiun. Yang keempat, ketiga, jangan mudah stres. Universitas California melakukan penelitian terhadap 39 wanita yang stres karena anaknya sakit. Lalu dibandingkan dengan wanita yang anaknya sehat dan tidak stres. Ternyata, saudara, ibu-ibu yang anaknya sakit itu mengalami stres yang berat kadang-kadang. Makin berat sakit anaknya, stres ibunya makin berat. Nah, ternyata stres itu mempercepat proses penuaan dengan cara melemahkan struktur sel telomer. Telomer itu ujung sel kita, saudara. Tubuh kita terdiri dari organ tubuh terdiri dari jaringan, jaringan terdiri dari sel-sel yang paling kecil dari tubuh kita. Nah, di ujung sel itu ada yang namanya telomer, saudara, ujung sel, yang menentukan kita akan panjang umur atau tidak. Dan dikatakan penyelidikan itu kalau kita stres, itu akan melemahkan struktur sel telomer kita yang mempengaruhi regenerasi sel. Jadi selnya cepat mati dan tidak mampu melakukan regenerasi lagi. Gara-gara stres, saudara. Semakin besar stres, semakin besar efek degeneratifnya atau penurunan kualitas sel kita. Penelitian lain, saudara, di Universitas London, stres mental kronis lebih banyak menyebabkan kanker dan penyakit jantung daripada merokok, kolesterol tinggi, dan tekanan darah tinggi, saudara. Ternyata, saudara, banyak orang berpikir, wah, sakit jantung, sakit kanker itu disebabkan oleh merokok, oleh kolesterol, atau oleh tekanan darah tinggi. Tapi menurut penelitian di London ini, saudara, ternyata stres yang dialami banyak orang, depresi, saudara, itu menyebabkan kanker dan penyakit jantung lebih banyak daripada perokok, penderita kolesterol tinggi, dan penderita tekanan darah tinggi. Jadi hati-hati, saudara, kita harus belajar mengendalikan stres karena berisiko menurunkan kesehatan kita. Nah, ini artikel lain di jurnal Wall Street, stres membunuh orang sama atau bahkan lebih banyak daripada kebiasaan buruk seperti merokok, minuman keras, dan tidak berolahraga. Jadi stres itu membunuh sama banyaknya atau bahkan lebih banyak daripada kebiasaan buruk, saudara. Seperti merokok,
minuman keras, dan tidak berolahraga. Stres merusak hipokampus, yaitu bagian otak yang berhubungan dengan memori dan proses belajar. Jadi orang yang stres lebih mudah pikun, lebih cepat lupa segala-galanya, saudara. Sehingga itu membuat seseorang lebih cepat menua. Nah, pengobatan stres. Terapkan pola makan dengan gizi seimbang. Coba konsumsi alpukat, beri, yogurt, kacang mete, atau jeruk, saudara. Makanan yang gizinya seimbang. Lalu, selain gizi, olahraga rutin, kurangi minum kopi, saudara. Boleh sesekali, tapi kurangi dosisnya. Lalu harus tidur yang cukup. Dan lakukan kegiatan yang disukai untuk rekreasi. Saudara suka baca buku, silakan baca buku. Saudara suka ngobrol dengan teman-teman, guyonan, silakan lakukan itu. Saudara suka olahraga atau dengarkan musik, lakukan apa yang saudara sukai itu. Lalu orang yang stres itu perlu curhat dengan teman baik. Harus punya teman baik dan dia bisa curhat kepada mereka, karena ketika dia bisa menceritakan problemnya, itu sudah mengurangi beban separuhnya, saudara. Lalu hindari alkohol dan nafsa, konseling dengan psikiater atau rohaniwan, atau hamba Tuhan yang bisa dipercaya untuk konseling. Nah, manfaat kolostem, saudara. Ini bisa membuat proses penuaan lebih sehat. Ini produk New Image lain yang bahan dasarnya kolostrum, tapi ditambah beberapa herbal, ganggang laut, kunyit, dan sebagainya, saudara, yang membantu proses penuaan lebih sehat. Lalu membantu proses kesembuhan dan perbaikan tubuh lebih cepat. Meningkatkan produksi stem cell yang jumlahnya makin berkurang ketika bertambah umur untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Nah, kolostem ini mengandung banyak bahan aktif yang mampu mengurangi stres, misalnya ekstrak scale-cup, ekstrak kunyit, dan milk phospholipid. Jadi di dalam kolostem itu ada kolostrum, yang sangat bagus untuk antibodi dan regenerasi, lalu ditambah berbagai bahan aktif seperti ekstrak skullcap, ekstrak kunyit, dan milk phospholipid yang bisa membantu mengurangi stres. Caranya minum 2 kapsul sehabis makan malam, saudara. Ketika kita tidur, maka tubuh kita akan memperbaiki sel-sel yang rusak, melakukan regenerasi. Dan kolostem ini bisa membuat tidur kita lebih nyenyak. Makanya diminum sebelum tidur setelah makan malam. Nah, manfaat ekstrak skullcap banyak. Bunganya seperti ini, saudara. Ungu seperti tengkorak, saudara. Ini bisa melawan sel kanker. Sebagai zat antioksidan bisa menenangkan kekhawatiran, bisa mengatasi insomnia dan problem tidur. Jadi manfaat skullcap ini bisa membantu meredakan stres, saudara. Selain itu untuk menurunkan risiko penyakit jantung, meredakan demam, membantu pengobatan epilepsi dan kejang otot, meredakan inflamasi, artritis, dan Alzheimer, saudara. Manfaat skullcap ini luar biasa. Lalu selain itu ada ekstrak kunyit, saudara, seperti ini. Ini anti radang alami yang sangat bagus. Dan ini termasuk empon-empon, saudara, yang diminum Pak Jokowi. Nah, ini obat anti radang, meningkatkan kapasitas antioksidan, meningkatkan fungsi otak. Lalu yang bagus lagi, saudara, mencegah stres dan mencegah depresi, menunda proses
penuaan. Jadi kunyit itu sangat bagus dan dikombinasi dengan produk-produk lain ini bisa membantu mencegah depresi dan menunda proses penuaan. Jadi saudara suka minum kunyit, jamu-jamu yang mengandung kunyit bagus. Tetapi yang ini dikombinasi dengan herbal lain dan khasiatnya berlipat-lipat kali ganda. Satu lagi milk phospholipid, saudara. Ini ada dalam kolostem tadi. Ini bisa mengendalikan reaksi radang, berfungsi sebagai kemo preventif dan kemoterapi terapeutik, saudara, pada beberapa jenis kanker tertentu. Jadi kolostem bisa membantu pengobatan sebagai kemo preventif dan kemoterapeutik untuk penderita kanker tertentu. Lalu mencegah radang, infeksi lambung dan usus, serta mencegah stres. Jadi kolostem bisa membantu kita untuk mengurangi stres. Diminum 2 kapsul sehabis makan malam. Jangan biarkan stres menggerogoti kita, karena itu akan mempercepat proses penuaan dan mempercepat kematian, saudara. Yang keempat, apa faktor yang membuat seseorang awet muda dan panjang umur? Sikap dan kebiasaan positif, saudara. Ini saya kutip dari buku yang menyelidiki orang-orang di Pulau Okinawa tadi, saudara. Pertama, mereka punya kebiasaan tadi hidup dalam komunitas. Satu penduduk diwawancarai, mereka katakan untuk hidup lebih lama, Anda perlu lakukan 3 hal. Olahraga agar sehat, makan dengan baik, dan habiskan waktu bersama banyak orang. Saling sapa, minum teh bersama, nyanyi bersama, atau sekedar ngobrol dengan teman-teman. Ini dilakukan sebagai kebiasaan masyarakat Okinawa dan orang-orang di Cina yang waktu itu kita amati ketika tur ke Cina. Mereka hidup dalam komunitas. Lalu ramah dan bersahabat terhadap semua orang. Tidak menyimpan dendam dan kepahitan, saudara. Ini rahasia awet muda, saudara. Kalau kita mudah mengampuni, kita mudah melupakan kesalahan orang, tidak menyimpan dendam, saudara, maka itu akan membuat sel-sel kita sehat dan kita jadi awet muda. Pak Heru pernah testimonial ya, dia pernah sakit hati pada seseorang dan mengalami sakit tertentu. Dan banyak testimonial lain ya saudara. Ketika kita mengampuni, maka tiba-tiba sembuh dari kanker, sembuh dari berbagai penyakit, dan kita mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa. Karena itu kita harus membentuk kebiasaan dan sikap positif seperti orang Okinawa tadi. Lalu yang penting lagi tidak tergesa-gesa, saudara. Kita hidup di zaman serba instan, makan makanan instan, minum minuman instan dan sebagainya, dan melakukan kegiatan apapun tergesa-gesa. Nah, ini dikatakan kalau kita hidup serba terburu-buru akan membuat stres dan membuat cepat tua. Jadi disarankan dalam buku itu kita harus belajar ngerem, saudara. Dan latihan tarik nafas panjang. Jadi sesekali pagi hari atau sore hari ketika santai, saudara, coba tarik nafas panjang, lepaskan. Angkat tangan saudara, tarik nafas panjang, kemudian hembuskan nafas itu. Nah, itu akan mendorong kita untuk belajar tidak tergesa-gesa. Lalu kalau kita merasa terburu-buru melakukan sesuatu, katakan pada diri sendiri, slow down please, lebih santai please ya, supaya itu membuat kita awet muda panjang umur. Lalu orang yang rajin berdoa,
bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, melakukan meditasi, saudara, artinya kita menenangkan diri gitu ya. Maka itu akan membuat kita lebih awet muda karena tidak tergesa-gesa. Kebiasaan positif lainnya, menikmati hidup, murah senyum, dan tawa. Jika Anda tersenyum dan membuka hati, orang pasti ingin mendekat Anda. Ketika orang mendekat kita, ada kebahagiaan, saudara. Lalu selalu optimis dan terus semangat. Orang yang pesimis selalu melihat hal yang negatif. Orang yang optimis selalu melihat pada hal-hal yang positif. Ini salah satu penduduk Okinawa. Ketika diwawancarai, apa rahasianya? Kok dia awet muda? Dengan gembira sambil tertawa, orang itu katakan, saya sudah berumur 98 tahun. Tapi saya masih merasa muda. Masih banyak yang harus saya lakukan. Jadi belum saatnya pulang. Masih ada banyak hal yang bisa saya kerjakan di dunia ini. Ini orang Okinawa, saudara. 98 tahun. Tapi masih antusias melakukan banyak hal. Lalu kebiasaan positif lain, bersyukur. Tidak suka ngomel dan bersungut-sungut. Orang-orang Okinawa itu, saudara, punya kebiasaan bersyukur, menikmati apa yang mereka miliki. Dan mereka tidak mengomel. Dia menganggap semua yang dimiliki itu adalah anugerah Tuhan dan mereka mensyukuri itu semua. Dalam bahasa Jawa dikatakan nrimo ing pandum. Apapun yang kita terima, sedikit atau banyak, kita nikmati itu, kita ucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Nah, kebiasaan sikap positif ini bisa membantu awet muda. Sudah 4, saudara. Pertama, tadi punya tujuan hidup seperti Viktor Frankl. Seperti dosen saya dulu. Yang kedua, saudara, kita tadi harus kembali aktif, tidak berpikir pensiun. Karena pensiun itu mempercepat tua dan mempercepat penyakit. Lalu, jangan mudah stres. Dan kemudian, sikap dan kebiasaan positif. Masih ada 1 atau 2 lagi rahasia orang Okinawa, saudara. Nah ini, saudara, lihat anak kecil itu, saudara, tidur sambil tersenyum. Nah kita harus belajar seperti anak kecil itu. Jangan tidur sambil memikirkan masalah kita. Jangan tidur sambil berpikir apa yang harus kita lakukan besok. Tetapi belajar istirahat dan tidur yang cukup, saudara. Istirahat dan tidur yang cukup antara 7 jam atau 8 jam sehari dan tidak boleh lebih. Saudara cukup tidur 7-8 jam dan jangan lebih, saudara. Kalau lebih jadi pemalas. Istirahat dan tidur yang cukup ternyata mempengaruhi kesehatan, berat badan, mood, dan bahkan kehidupan seksual kita. Manfaatnya, saudara, tidur membuat tubuh kita jadi lebih sehat. Karena ketika tidur pulas, tubuh melakukan reparasi, melakukan regenerasi untuk sel-sel yang rusak. Istirahat dan tidur berperan penting untuk menjaga kesehatan kita. Jadi dengan tidur pulas, tubuh kita jadi lebih sehat. Orang yang kurang tidur, matanya keluar kantongnya, saudara, kantong mata, lalu jadi mata panda, kehitam-hitaman, dan kemudian kulitnya mulai keriput-keriput dan cepat tua, dan mengundang penyakit. Tapi kalau bisa tidur dan istirahat yang cukup, itu membuat kita lebih sehat. Kedua, menurunkan risiko terjadinya cedera. Kalau kurang istirahat dan tidur,
kita kurang konsentrasi, jadi gampang mengalami cedera dan kecelakaan, saudara. Entah nabrak kursi, tersandung, kemudian baru jalan di tangga, tergelincir, saudara, sehingga cedera. Tapi kalau istirahat cukup, itu bisa membantu menurunkan risiko terjadinya cedera. Yang ketiga, cukup tidur memperbaiki suasana hati. Kurang istirahat membuat kita cepat marah, tidak sabaran, sulit konsentrasi, murung, stres, dan depresi. Kalau cukup istirahat dan tidur, bangun tidur wajahnya happy, saudara. Berikutnya, tidur yang cukup memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ada seorang peneliti melakukan penelitian terhadap 150 orang. Kalau tidur kurang dari 7 jam, diduga membuat tubuh rentan terserang sakit. Jadi, saudara, kita rata-rata usahakan tidur 7 jam. Atau ada orang yang bisa tidur 4 jam atau 5 jam sehari, tapi betul-betul tidur pulas. Deep sleep, saudara, tidur yang pulas. Nah, itu kualitasnya sama dengan tidur 7 jam. Ini akan membantu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Lalu mempertajam ingatan. Kalau kurang tidur, membuat kita cepat pikun. Jadi harus cukup istirahat, karena ini memperkuat otak di bagian hipokampus tadi, saudara. Akan memperkuat, menggabungkan ingatan kita. Dan tidur yang nyenyak juga bagus untuk pertumbuhan badan. Jadi anak-anak yang bisa tidur pulas, dia akan bertumbuh secara normal dan sel-sel jaringannya diperbaiki. Demikian juga istirahat yang cukup membantu peranan dalam pubertas dan kesuburan. Jangan-jangan orang-orang yang dikatakan mandul itu menjadi stres dan kemudian susah tidur. Nah, stres dan susah tidur itu mengganggu kesehatannya dan mengganggu kesuburannya, saudara. Jadi, kalau orang pengen punya anak, nah, usahakan lepaskan stres, redakan stres, minum kolostem tadi, saudara, dan istirahat yang cukup. Nah, yang terakhir, saudara, makan makanan bergizi. Penduduk Okinawa mengkonsumsi beragam jenis makanan yang bergizi, terutama berbagai macam sayuran. Lalu sehari mereka makan 5 porsi buah dan sayuran. Dan dikatakan sayuran itu pelangi. Jadi warnanya macam-macam, saudara. Ada yang hijau, ada yang pink, ada yang merah, ada yang ungu, ada yang warna-warna lain, saudara. Nah, sehari 5 porsi buah, macam-macam, sayuran pelangi. Lalu orang Jepang itu makan banyak biji-bijian. Biji-bijian itu sangat bagus untuk sumber protein kita. Lalu mereka jarang minum gula, kecuali gula tebu. Lalu konsumsi garam lebih sedikit, cuma 7 gram dibanding kebanyakan orang makan 12 gram garam sehari. Lalu makan sedikit pakai piring-piring kecil. Jadi tadi rata-rata orang Okinawa itu cuma makan 1785 atau 1800 kalori dibanding penduduk Jepang lain di pulau lain itu rata-rata makan 2000 lebih. Orang Amerika 2200, saudara. Dengan kalori lebih sedikit, maka mereka bisa lebih sehat. Lalu berhenti makan sebelum kenyang. Ini unik juga, saudara. Bukan hanya
teman sepupu kita yang menganjurkan berhenti makan sebelum kenyang. Orang-orang Jepang itu punya kebiasaan berhenti makan sebelum kenyang. Mencapai kekenyangan 80% sudah stop, jangan sampai terlalu kenyang. Nah, kadang kita hobi makan sampai kenyang supaya puas kan saudara. Tapi di sini dianjurkan supaya awet muda panjang umur, kita harus berhenti sebelum kenyang. Dan makan banyak makanan yang mengandung antioksidan seperti tahu, miso, tuna, wortel, kombu, dan nori yaitu rumput laut. Makan bawang, kedelai, teh melati, dan sebagainya. Ini aneka ragam makanan orang-orang Jepang itu saudara, yang seperti rangkuman ini. Ada kaitan erat antara makanan yang kita konsumsi dengan penyakit. Yaitu kalau kita makan gula berlebih, suka minum teh, kopi, kasih gula. Kita minum soft drink, banyak gulanya, saudara. Lalu makan banyak lemak berlebih. Makan banyak yang sedap-sedap gitu, saudara. Yang enak tuh banyak mengandung garam dan micin. Dan itu semua bisa menyebabkan diabetes, obesitas, dan hipertensi. Tiga-tiganya menyebabkan itu, saudara. Lalu, 3 penyakit ini, diabetes, obesitas, hipertensi, menyebabkan stroke, jantung, gagal ginjal. Ini juga obesitas menyebabkan stroke, jantung koroner, gagal ginjal. Hipertensi menyebabkan stroke, jantung, gagal ginjal. Jadi supaya penyakit-penyakit ini menjauh dari kita, kurangi gula, kurangi lemak, kurangi garam. Mulai malam hari ini saudara minum, usahakan jangan pakai gula. Itu sesekali aja kalau ada yang ulang tahun, boleh saudara sesekali minum ada gulanya. Tapi sehari-hari minum jangan pakai gula karena sudah ada banyak gula lain tersembunyi dalam makanan kita, entah snack kita, entah nasi, entah kentang, entah gandum, mie, dan sebagainya. Jadi minum yang mengandung banyak gula, kurangi. Nasi porsinya buat separuhnya, saudara, atau sepertiganya. Dr. Safrudin dengan saya kebiasaan mengurangi karbohidrat, jadi makan sedikit saja, sepertiganya dari porsi yang dulu, saudara. Kalau bisa diganti nasi dengan kentang atau dengan tales, saudara ganti aja dengan kentang atau tales karena karbonya lebih kecil. Nah, kurangi gula menurunkan risiko diabetes, mengurangi risiko obesitas dan hipertensi. Lalu kurangi lemak, saudara. Lemak juga menyebabkan berbagai penyakit itu. Kurangi makanan yang goreng-gorengan. Kurangi gaje-gaje, saudara, meskipun enak. Kurangi makan sancam, saudara, meskipun enak. Sesekali aja, tapi jangan sering-sering. Sehari-hari kurangi lemak, atau jangan makan lemak lebih bagus. Kurangi garam, saudara. Meskipun garam membuat masakan lebih enak, tapi kebanyakan garam menyebabkan hipertensi, obesitas, saudara. Dan sebabkan berbagai penyakit ini. Jadi kurangi gula, kurangi lemak, kurangi garam. Saudara akan panjang umur, awet muda. Tadi kita sudah bicara omega Q10 dan kolostem supaya mengurangi stres. Makanan lain dari New Image ini yang mengandung antioksidan yang tinggi, yang membuat awet muda, itu adalah kolostrum, saudara. Ada 3 bentuk, kapsul, tablet isap, dan bubuk susu. Ini adalah nutrisi anti-aging, makanan anti-aging, yang banyak mengandung SOD atau superoksid dismutase. Menurut Dr. Hiromi dari Jepang, ahli bedah gastrointestinal, kalau kita konsumsi
makanan yang banyak mengandung SOD atau antioksidan, ini bisa memperpanjang usia. Nah, kolostrum ini dengan fitoplankton itu sumber SOD yang terbaik. Makanya kura-kura dengan penyu itu usianya bisa ratusan tahun karena dia makan banyak plankton, saudara, yang mengandung SOD itu. Kalau kita mau panjang umur, konsumsi kolostrum ini secara rutin karena mengandung banyak SOD. Radikal bebas menyebabkan penyakit dan kematian dini. Tapi antioksidan, antioksidasi atau polusi yang merusak sel-sel kita, oksidan seperti SOD ini memperlambat proses penuaan. Ini adalah nutrien anti-aging. Tubuh Anda mampu membuat SOD, tapi ketika tambah tua, produksinya makin sedikit. Kolostrum itu mengandung SOD tertinggi dibanding makanan apapun juga. Ini mengandung imunoglobulin, meningkatkan antibodi kita, mengandung growth factor untuk mengganti sel-sel yang rusak, mengandung kalsium yang tinggi untuk mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang, dan mengandung bakteri baik, yaitu bakteri yang menyehatkan usus dan pencernaan kita. Jadi kalau kita punya gangguan, sering nyeri-nyeri di tulang, sering mengalami masalah di pencernaan kita, di lambung kita, lalu ada organ-organ tubuh mengalami gangguan, silahkan minum kolostrum secara rutin. Kalau penyakitnya lebih parah, tingkatkan dosisnya 2-3 kali sehari. Itu mengandung SOD dan itu antioksidan yang sangat bagus untuk menghambat proses penuaan. Apa itu probiotik? Probiotik itu mulai dikenal awal abad ke-20 oleh penemunya Elie Metchnikoff yang disebut sebagai bapak probiotik. Dia mendapati penduduk miskin di lingkungan keras di desa Bulgaria, kok bisa panjang umur ya? Setelah diselidiki, ternyata mereka banyak minum susu yang mengandung probiotik, susu asam, seperti Yakult, saudara. Nah, peranan bakteri baik ini membuat penduduk di situ jarang sakit, jarang pikun, dan berusia panjang. Probiotik adalah mikroorganisme yang dalam jumlah memadai memberikan manfaat kesehatan pada tubuh kita. Nah, manfaat kolostrum. Kolostrum itu ASI pertama yang kaya protein, rendah lemak. Kandungan itulah yang membuat kolostrum bermanfaat buat bayi. Yang itu pertama, melindungi usus bayi. Usus bayi masih bersih, supaya tidak dihinggapi kuman. Nah, ini minum kolostrum dari ibunya 3 hari sampai 5 hari pertama sebelum ASI itu kolostrum, saudara. Nah, itu akan membantu mencegah supaya bakteri dan kuman tidak menempel di usus. Kalau sudah dewasa, minum kolostrum sapi, saudara, sebagai pengganti kolostrum ibu. Nah, ini bisa membersihkan sisa metabolisme. Sehingga membantu menyehatkan bayi itu. Dan ketiga, melindungi bayi dari penyakit. Kolostrum mengandung sel darah putih yang cukup tinggi, yang berfungsi melindungi tubuh bayi dari kuman yang bisa membuat bayi terkena penyakit. Kolostrum penting diberikan kepada bayi yang baru lahir karena dapat menyempurnakan organ pencernaan bayi. Waktu lahir usus bayi masih bolong-bolong karena selnya belum sempurna. Ini kata Dr. Utami Rosli, saudara, Ketua Umum Sentra Laktasi Indonesia. Untuk menyempurnakan usus dan pencernaan bayi,
maka dia perlu konsumsi kolostrum. Mengapa? Karena kolostrum mengandung zat yang bisa mematangkan usus dan memiliki zat yang menambahkan kekebalan tubuh bayi. Nah, ini Dr. Hiromi, sinnya dari Jepang, ahli bedah gastrointestinal. Dia katakan regenerasi sel atau kelahiran baru sel lewat makanan dan minuman yang bergizi. Tubuh kita terlahir kembali atau jadi baru dengan cara melakukan regenerasi sedikit demi sedikit setiap hari dengan bahan baku yang masuk lewat mulut kita. Jadi meskipun kita sudah 50 tahun, 60 tahun, kalau kita mulai memperbaiki makanan dan minuman yang kita konsumsi, Dr. Hiromi katakan, kita bisa terlahir kembali. Kualitas makanan dan air menentukan baik buruknya proses kelahiran baru kita. Hindari makanan yang sudah tercemar, yang sudah teroksidasi, misalnya apel yang sudah terpapar udara dan berubah warna, jangan dimakan. Nah, produk-produk New Image ini makanan berkualitas, bernilai gizi tinggi dan sangat bagus untuk membantu proses regenerasi sel. Saudara, tadi ada 6 kunci supaya kita panjang umur, awet muda. Yang pertama, kita harus tahu alasan kita hidup. Bagaimana kita bisa berbuah lebat, bagaimana kita bisa menikmati hidup kita, dan kita sungguh-sungguh antusias, semangat dalam menjalankan tujuan hidup kita itu. Lalu, kita harus tetap aktif dan tidak berpikir pensiun, otak, mental, maupun jasmani tetap aktif. Lalu, jangan mudah stres. Ada kolostem yang bisa membantu membuat tidur lebih pulas dan memproduksi stem cell lebih banyak untuk menggantikan sel-sel kita yang rusak. Kolostem ini khasiatnya bagus sekali. Lalu saudara, selain itu, kita harus mulai membentuk sikap dan kebiasaan positif. Hidup dalam komunitas, mudah mengampuni, tidak tergesa-gesa, menikmati hidup, optimis, dan bersyukur. 5, istirahat dan tidur yang cukup. Dan terakhir, makan makanan bergizi. Itulah 6 rahasia yang diekspos oleh para ahli dari kebiasaan hidup penduduk Okinawa, saudara, terutama penduduk desa Ogimi. 6 rahasia yang kalau kita terapkan juga akan membuat kita awet muda. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Heru. Ya, sekarang kita buka ruang tanya jawab. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, Pak Daniel Ambah mau tanya, silakan Pak. Atau siapa yang lain, silakan. Silakan. Ya, produk-produk kita kalau Pak Joni jadi ya. Kalau Pak Joni jadi dosen terus muridnya nggak mau tanya gini gimana Pak? Ada 2 kemungkinan Pak Heru. Menjelaskannya terlalu jelas sehingga tidak perlu ditanya. Yang kedua, mereka tidak tahu apa yang dijelaskan, jadi tidak tahu apa yang mau ditanyakan. Kalau gitu, saya tanya sama Pak Joni. Kalau mereka nggak mau, kalau yang lain nggak mau tanya, Pak Joni aja yang tanya. Silakan saudara, siapa yang mau bertanya?
Ini hasil Biasanya, riset, saudara. biasanya kalau nggak ada yang mau tanya itu saya langsung lihat semua peserta cari Bulani. Ini Bulani nggak ada. Pak David, gimana Pak David? Cukup jelas? Iya, saya datang terlambat, Pak. Habis ikut penutupan peti, Zoom. Oh iya, Penghiburan, sorry. Penghiburan. Pendetanya Pak David itu yang meninggal yang tadi saya cerita itu. Jadi pendeta senior, mantan ketua sinodenya Pak David nih. Ya baru selesai, baru gabung saya ini Pak Heru, sorry. Oh ya, ya, ya. Silakan yang lain. Biasa ini kan terutama menyangkut tadi kecantikan ya. Biasanya ibu-ibu yang tanya. Gimana Lilin, Pancar? Ada pertanyaan nggak? Bu Yeni, Bu Yeti atau Bu Ripka, gimana? Cukup jelas? Jelas, Pak. Nah, jelas tuh Pak Joni. Iya. Pak Joni, Piknoginol itu sudah ada Pak Joni? Sudah, Pak. Oh, sudah ada? Sudah dapat izin POM. Oh, baik Pak. Nanti saya yang dulu ada yang cari, coba saya hubungi lagi. Ya, jadi yang sudah keluar dari POM itu RDA. Jadi RDA itu multivitamin yang lengkap. Ada 25 jenis vitamin mineral sesuai rekomendasi WHO supaya kebutuhan gizi kita tercukupi sempurna setiap hari. Kalau gizi sempurna, energinya full, konsentrasi tinggi, Pak. Jadi bagus untuk stamina dan konsentrasi. Lalu yang satunya lagi Piknogenol. Itu izin POM-nya juga sudah keluar. Berarti sudah ready, Pak ya? Ready, Pak. Kalau SD2 ada, Pak, juga, Pak? SD2 ada, Pak. Ya, belum ada program untuk kurus-kurusan, Pak. Ada ini, Pak, Juli nanti. Nah, makanya ini kalau Pak David mau ikut kompetisi nanti, itu ada program lagi Juli untuk menurunkan berat seluruh dunia, Pak. New Image ingin menurunkan berapa ratus ribu ton ya dari 200.000 orang peserta diet, Pak. Jadi ini seluruh negara sedang menyasar untuk membantu orang-orang lebih sehat dan mencapai berat badan yang ideal, Pak. Wah, kalau seluruh dunia mau menang sulit. Pak Joni. Ya, Fit ya. Kalau Surabaya bisa menang, David. Iya, Pak David. Saya tidak ingin menang-menangan, Pak. Saya kepingin kurusan, Pak. Iya, nanti akan dibuat grup. Ada mentornya di situ yang membantu untuk membantu kita kalau ada pertanyaan dan kesulitan, Pak. Mentor itu sudah menjalankan diet dan turun 28 kilo, sudah 20 tahun lebih tetap stabil, Pak. Dulu 83 kilo, sekarang beratnya 55 kilo, Pak. Wow. Ibu Eli Rasyanti. Lalu ada Dr. Safrudin yang biasa membantu orang-orang yang program diet itu juga akan ada di grup, nanti grup WA untuk peserta diet supaya selalu siap membantu kalau ada pertanyaan, Pak. Iya, Pak. Yang jelas nanti infonya, Pak ya. Iya, Pak. Awal Juli, Pak. Awal Juli kan udah deket, Pak, minggu depan. Iya, deket ini. Apa sudah ada pengumuman, Pak? Lengkap? Belum? Pengumuman resminya belum ada, tapi mereka secara lisan sudah menyampaikan, Pak. Oh. Terus paket-paketnya yang harus dibeli awalnya itu, Pak? Iya, nanti akan diberitahukan, Pak. Baik, Pak Joni. Iya, Pak David. Ya, buat yang lain-lain yang belum tahu, kalau New Image ini punya produk yang sangat bagus untuk diet, ya. Dan
seringkali diadakan lomba diet, penurunan berat badan. Dan ternyata juga ada yang memecahkan Guinness Book of Record gitu. Jadi ini kalau akan dimulai awal Juli, ini kesempatan buat saudara semua coba pasang mata keliling lihat ya. Kalau ada yang obesitas atau yang gemuk bisa disiapkan untuk diajak ikut dalam program ini gitu. Kalau awal bulan Juli akan sudah mulai minggu depan sudah awal Juli. Ya, jadi bisa siap-siap. Selain Pak David, yang lain bisa siap-siap. Ya, Pak Joni, pesanan saya yang kolostrum tablet sudah dilayani, Pak. Sudah tak kirim tadi, tak kasih ke Linda resinya, Pak. Oh iya, soalnya kami lagi minumnya didobel, Pak. Iya, betul. Situasi Surabaya kayak gini, kita lagi minumnya double-double nih. Kalau ada brosurnya Pak, saya ngajak ke teman-teman yang gede-gede juga banyak Pak. Iya, sip Pak David, nanti ya kalau brosur sudah keluar, nanti saya sampaikan, Pak. Iya, karena teman saya memang gede-gede Pak. Memang kita termasuk berbobot Pak. Berbobot atau tambun. Oke. Iya. Oke, jadi silakan kalau masih ada yang mau bertanya, saudara, di tengah meluasnya pandemi ya COVID Delta ini, kalau saudara ada di zona merah segala macam ya mungkin pertimbangkan untuk minum kolostrumnya didobel ya, supaya kita bukan cuma sekedar perawatan tapi proteksi perlindungan diri lebih ditingkatkan. Ya, kami dengan seluruh anak kantor juga meningkatkan itu minum kolostrumnya. Kenapa? Karena teman-teman sekitar ini juga sudah mulai kena, jadinya kita ya hati-hati gitu. Oke. Apakah masih ada yang mau bertanya sebelum kita mengakhiri? Bu Ena Rahana, itu maaf kalau boleh tahu dari kota mana? Selamat malam Pak, saya Ibu Ena Rahandra dari Tual, Maluku Tenggara. Jadi Wow. Ambon tapi Tenggaranya lagi masuk ke dalam. Tual jauh. ya? Iya. Wow, ya. Ibu udah dapat undangan ini dari mana, Bu? Ibu Ripka. Dari Bu Ripka. Oh iya. Saya kebetulan dari Ibu Ripka. Ya itu Bu Ripka. Iya. Iya. Kalau Ibu Ruth dari mana ya, Ibu Ruth ya? Dari Jakarta, Pak. Kasih. Oh, sudah beberapa kali ikut ya, Bu Ruth ya? Baru pertama kali, Pak. Oh, baru pertama kali. Kalau Ibu Ruth tahu acara ini dari mana, Bu Ruth? Oh, dari mana? Dari WhatsApp, dikasih dari teman. Oh ya. Kalau mendengar, senang, tertarik, tolong kasih nomor WA-nya ke kami lewat chatting bisa. Nanti kami kirim lebih banyak informasi lewat WA. Oke, baik Pak. Makasih Pak Joni. Ya. Cukup jelas ya Bu Ruth apa yang disampaikan tadi. Iya Pak, tadi saya miss yang tadi apa tuh, kalau apa saya itu ya, kalau untuk orang stres, ada teman saya misalnya gitu, perlu obat atau vitamin khusus apa nggak Pak? Oh iya. Jangan stres sih Pak. Iya, ini Bu. Sebentar.
Nah, ini Bu, namanya kolostem, alpha lipid kolostem. Ini membantu untuk mengurangi stres. Karena ada banyak kandungan di dalamnya, ada ekstrak skullcap, ada ekstrak kunyit, dan milk phospholipid yang fungsinya untuk membantu mengurangi stres, Bu. Ini ekstrak skullcap menenangkan kekhawatiran, mengatasi insomnia dan problem tidur. Jadi dengan minum 2 kapsul habis makan malam, tidur bisa lebih pulas, lalu produksi stem cell itu ditingkatkan sehingga bisa mengganti sel-sel yang rusak. Nah, ini ekstrak kunyit itu bagus juga mencegah depresi dan kepikunan. Ini juga milk phospholipid ini bisa mencegah stres. Jadi minimal 3 bahan aktif di dalam kolostem ini bisa membantu orang untuk mengatasi stresnya, Bu. Karena seringkali stres itu muncul karena kekurangan mineral tertentu atau karena dia tidak cukup istirahat. Jadi itu kayak lingkaran setan ya, Bu. Kurang istirahat menyebabkan stres, stres menyebabkan tidak bisa tidur. Terus gitu mana ujung pangkal tidak jelas gitu ya. Tetapi dengan minum kolostem, ini bisa membantu meningkatkan kualitas tidur dan bisa membantu meredakan stres. Cukup 2 kapsul 1 hari sesudah makan malam. Gimana Bu Ruth, jelas ya? Baik Pak Joni, thank you. Itu kalau Iya. misalnya vitamin itu Pak, bisa nambah nafsu makan nggak Pak ya? Atau Bisa, Bu. ngantuk gitu, ada ya? Gimana, Bu? Bisa nambah nafsu makan dan bikin ngantuk nggak Pak kayak gitu Pak? Ya memang tujuannya sih buat malam-malam. Biasa makanya malam ya Pak ya? Iya, jadi kalau tubuh sehat, otomatis nafsu makan juga meningkat, Bu. Orang yang kurang sehat malas makan. Jadi ini kolostem akan membantu supaya mengatasi depresinya, mengendorkan sarafnya, kemudian membuat kualitas tidur lebih bagus. Nah, sementara orang itu tidur, maka sumsum tulang belakang itu akan memproduksi stem cell atau sel puncak. Tetapi ketika kita tambah umur, produksinya makin menurun. Nah, dengan minum kolostem ini, produksi stem cell akan meningkat, Bu. Dan stem cell ini menggantikan sel-sel dan organ-organ tubuh yang mengalami kerusakan. Sehingga regenerasi sel lebih bagus. Jadi, bukan buat ngantuk, tapi membuat lebih santai gitu, Bu. Lebih rileks sehingga tidurnya lebih pulas. Lalu kemudian karena regenerasi sel tubuhnya jadi sehat, jadi pasti kalau orang sehat makannya lebih enak. Baik Pak, ini kalau boleh tahu produknya dari mana Pak ya? Dari New Zealand, Bu. Oh, New Zealand. Dari New Image International. Oke. Nah, New Image ini terkenal sebagai Raja Kolostrum atau produsen terbesar kolostrum seluruh dunia, Bu. Mendapat penghargaan berkali-kali sebagai Exporter of the Year. Udah berapa tahun, Pak? Sorry, nanya. Sejak 84, Bu. Jadi sudah 37 tahun. Oke. Dan saat ini tiap tahun rankingnya makin naik ya, Bu. Dari dulu 80-an di antara 100 perusahaan direct selling terbesar, lalu naik terus selama 5 tahun terakhir, dari 80-an jadi 72 naik lagi jadi 51, kemudian
33, tahun ini 32, Bu. Terbesar seluruh dunia. Ya. Baik Pak, makasih infonya Pak Joni, thank you. Ya, Ya. sama-sama Bu Ruth. Ya, Bu Ruth, itu kalau Pak Joni sudah menekuni produk ini dari tahun 93 ya Pak? Iya, 28 93. tahun ya? 28 92 tahun. akhir ya, jadi 93. Ya. 28 tahun, Bu. Kalau Bu Ruth memerlukan tentang apa tadi itu stres ya tadi ya, itu rekaman dari Pak Joni ada Bu, nanti kontak sama admin, tolong kasih nomornya di chatting, nanti besok kita hubungi, kita kasih rekaman yang lewat penjelasan Pak Joni yang tentang stres. Ya. Makasih Pak Heru. Ya. Yes. Iya, jadi kita sudah mengadakan meeting Zoom ini 1 tahun lebih, Bu Ruth, dengan tema yang berganti-ganti. Salah satu tema yang kita kupas itu mengatasi stres akibat pandemi. Malam Pak Joni, mau tanya. Iya. Saya Levantina, saya mau tanya Pak, begini, ada ini kan tetangga, dia kan katanya muntah-muntah terus, mahnya, asam lambungnya naik, sebaiknya dikasihkan apa Pak? Iya, tadi bisa pilih, bisa kolostrum atau kolostem. Begini Pak, yang saya ada sekarang ini, Leflen, RDA, sama itu, apa itu? Lidah buaya itu apa sudah? Ya, berikan 2 macam itu, Bu. Baru 3 macam. Yang ada cuma 3 macam. Jadi lebih baik saya kasihkan apa ya? Kasih Lifeline itu kolostrum Bu yang bentuk susu. Jadi Lifeline ya. Itu bagus untuk pencernaan. Dan gitu untuk lambungnya. Dia akan menormalkan kandungan asam dan basanya, Bu. Sehingga orang yang sakit mah itu kandungan asamnya ketinggian. Dengan minum Lifeline itu nanti akan dinormalkan, Bu. Lalu kalau ada gangguan pada klep itu yang menutup lambung bagian atas, sehingga kemudian menyebabkan asam itu naik. Nah, itu akan diperbaiki dengan minum Lifeline ini, Bu. Dia kalau makan itu muntah-muntah terus, kasihkan itu aja ya, Pak? Iya, kasih itu aja. Dan aloe vera. Jadi nanti minumnya aloe veranya dulu. Aloe vera itu bagus untuk pencernaan juga. Dan luka-luka di lambung. Lalu aloe vera juga bisa menetralisir asam dan basah. Jadi 2 macam itu sangat bagus untuk orang yang muntah-muntah dan sakit mah, Bu. Oh iya. Dia sudah lemes juga katanya sampai kaku sudah tangannya. Jadi 1 hari kasih berapa kali, Pak? Pertama 2 kali dulu. Nanti kalau dia masih membutuhkan boleh sampai 3 kali. Sesuai kebutuhan. Oke, terima kasih. Karena ini bukan obat, ini makanan. Iya. Oh iya. Oke, makasih. Malam. Iya, Bu. Oke, masih ada yang mau bertanya kah? Kalau tidak ada, kita bisa mengakhiri presentasi untuk minggu ini. Atau Pak Daniel mau bertanya, Pak? Mau tanya sedikit. Ada saya punya teman, sudah beberapa bulan ini baru saya tahu. Sakit kepala, kalau dia sakit kepala itu di belakang dia itu semacam pedis, semacam kena rica begitu. Nah, saya tanya apakah ada kolesterol atau tekanan, tapi dia bilang ya semuanya normal. Jadi yang cocok itu apa ya? Kalau yang jadi dia sudah cek di lab dan kolesterol normal, tekanan darahnya juga normal, Pak? Ya, normal. Sudah cek di lab ya?
Ya, hanya asam uratnya sedikit yang naik dua Iya, tingkat. Ya, pokoknya lebih tinggi dari normal ya. ya lebih tinggi dari normal. Kalau dia sering sakit kepala padahal tensi dan kolesterol normal, Ya, jangan-jangan karena stres, Pak. Itu kemungkinan pertama. ya, Jadi dia memikirkan problemnya dan terlalu terobsesi dengan problem itu, ya, sehingga dia stres. Dan stres itu bisa muncul macam-macam. Bisa sakit kepala, bisa jantung berdebar, bisa sakit mah. Banyak gitu ya Pak, bisa tensinya tinggi ya. Bisa menyebabkan berbagai macam. Bahkan tadi dalam paparan tadi stres bisa menyebabkan penyakit kanker dan penyakit jantung. Jadi ada kemungkinan ya. Pertama penyebabnya karena stres. Kedua kemungkinan ada tumor Pak yang menekan otaknya. Nggak tahu kemungkinan mana yang lebih besar ya. Itulah saya saya sarankan kalau bisa ronsen supaya lebih tahu apa penyebabnya. Iya, jadi pertama Pak Daniel tanya dia memikirkan masalah berlebih-lebihan enggak gitu ya. Kalau iya kemungkinan itu karena faktor stres Pak. Iya. Tapi kalau dia bilang enggak, kalau gitu lebih baik coba periksa dokter atau lab supaya ketahuan gitu ya. Apakah ada tumor atau enggak gitu. Kalau enggak tensi, enggak kolesterol tapi kepalanya sering sakit ya, kemungkinan ada benjolan yang menekan saraf-saraf di otaknya, Pak. Iya, itu sudah agak lama katanya, mulai dari Januari tahun ini dia rasakan itu. Jadi kalau sudah sakit di belakangnya itu merasa pedis begitu. Iya, coba dijajaki dua kemungkinan itu, Pak. Iya, ya. Atau jangan-jangan dia menyimpan kepahitan. Menyimpan kepahitan, dia sakit hati sama orang, nggak mau ampuni. Iya. Itu sering manifestasinya juga seperti itu. Ya, satu lagi, saya punya kakak kemarin saya telepon, dia menyatakan bahwa dia berak tapi yang keluar itu semua nanah sampai sekitar 1 cangkir. Habis keluar nanah itu darah lagi. Kira-kira itu kemungkinan kanker juga, Pak. Kanker usus mungkin. Iya, jadi sebaiknya juga dia selain minum produk kita, dia sebaiknya ke dokter juga supaya diberikan obat yang tepat ya, dengan dosis yang tepat. Nah, produk kita yang bisa bantu itu Lifeline tadi dengan aloe vera. Dengan aloe vera, Pak, untuk pencernaan itu yang terbaik. Ya. Kalau ditambah Pycnogenol itu antioksidan yang terbaik juga, tambahkan Pycnogenol, Pak. Oh iya. Iya, saya sudah sarankan kalau bisa pergi periksa dulu supaya kita tahu kepastiannya apa. Jangan kita hanya raba-raba kan, akhirnya kalau dikasih obat tidak pas. Iya. Satu lagi, ini ada 2 orang ya pernah kecelakaan. Yang satu ada di bagian sini ada patah, yang satu dari pinggul pinggul ke dari bawah itu katanya juga ada patah. Kalau bisa kasih pilihan apakah ke Surabaya atau ke Makassar, tapi dia mau berangkat ke Makassar. Nah, saya sudah sarankan kalau boleh paling tidak ya 2 saja dulu dikonsumsi, Lifeline atau dengan aloe vera dengan apakah lalu tambahnya, tapi ya jangan mengatakan ya nantilah, selalu mengatakan nanti akhirnya ya dia tahan sakit. Itu patah tulang, Pak? Ya, patah tulang. Iya, Lifeline sama RDA aja, Pak. Oh, RDA. Iya, multivitamin, mineral, sehingga mempercepat penyambungan tulang ya. Ada kalsium, magnesium, dan sebagainya yang bagus untuk fosfor, zat besi, yang bagus untuk penyambungan tulang. Oh, iya.
RDA sudah. Sudah ada Pak izin POM-nya. Oh ya, puji Tuhan kalau sudah ada. Iya. Ya itu aja dulu. Iya, Terima iya, kasih. Pak Daniel. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Iya. Oke, saudara, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa mengakhiri.